Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, kita masuk ke bagian kedua dari materi katekisasi. Dalam katekisasi yang kedua ini saya lebih fokus kepada keselamatan, konsep keselamatan bagi kita. Karena ini sesuatu yang sangat penting dan mendasar. Nah, mari kita siapkan hati kita berdoa agar apa yang kita pelajari sungguh-sungguh memberkati, membuka pemahaman sehingga kita sadar betapa pentingnya kita itu menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali kami belajar dari firman-Mu. Engkau ambil bagian dan memberkati kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus mohon urapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita bicara keselamatan, apa itu keselamatan? Untuk itu, untuk mengawali materi ini, kita belajar tentang pengertian keselamatan. Saudara, doktrin keselamatan itu merupakan suatu doktrin yang sangat simpel, sangat sederhana, tetapi juga sangat-sangat kompleks. Kenapa demikian? Ya, inilah suatu doktrin yang perlu dimengerti secara tepat. Karena suatu anatema dalam teks Yunani yang artinya kutuk diletakkan di atas siapapun juga. Termasuk malaikat-malaikat, bahkan pendeta-pendeta serta utusan-utusan Injil yang mengajar atau mengkhotbahkan Injil yang lain dari Injil yang sebenarnya itu dikatakan terkutuk. Coba kita lihat ayatnya. Galatia 1 ayat 7 sampai dengan 8. Galatia 1 ayat 7 sampai 8 demikian firman Tuhan yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi Paulus bicara cukup keras kepada gereja yang ada di Galatia. Jadi ada hamba Tuhan yang mengaku dirinya hamba Tuhan menyampaikan ajaran yang sebenarnya tidak sesuai dengan Alkitab. Sehingga Paulus berkata itu orang semacam itu dikatakan terkutuk. Jadi penting sekali, saudara, kita mengetahui Injil yang sebenarnya dan berusaha menjelaskannya dengan setepat-tepatnya pula. Ini sesuatu yang gak gampang. Ya, di dalam era digital ini kita melihat begitu banyak yang menyampaikan ya kitab suci. Pertanyaannya, betulkah mereka menyampaikan Injil yang sejati, yang benar? Nah, saudara, Yohanes 3 ayat 16, ada dua ayat sebagai acuan. Yohanes 3 ayat 16 dengan Kisah Rasul 16 ayat 31. Mari kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kisah 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara, di satu pihak, orang memang dapat dengan mudah menjelaskan konsep keselamatan dengan mengutip ayat yang kita baca tadi, Yohanes 3 ayat 16 atau Kisah Rasul 16 ayat 31. Namun di pihak lain, saudaraku, kesulitan itu dialami pula apabila orang atau seseorang mulai berusaha untuk menjelaskan bagaimana Allah menjadi manusia. Kemanusiaannya dijadikan dosa dan mati bagi orang berdosa. Ini sesuatu yang gak gampang. Dibutuhkan betul-betul pemahaman yang benar sehingga kita tidak keliru dalam menjelaskan hal ini. Saudara, doktrin keselamatan tentunya berkaitan erat atau memiliki hubungan yang sangat erat dengan Sang Juru Selamat itu sendiri. Jadi perhatikan keselamatan dan Juru Selamat. Ya,
Tidak bisa lepas itu. Karena nilai keselamatan itu tergantung mutlak atas nilai juru selamatnya. Jadi, bila penebus itu bukanlah seorang yang tanpa dosa, maka kematiannya hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri. Kenapa? Karena semua manusia berdosa. Jadi kalau penggantinya itu tidak berdosa, berarti memenuhi syarat. Tapi bagaimana kalau dia berdosa? Ya, nggak mungkin lah. Karena itu saudaraku, kita lihat dalam Ibrani pasal 4 ayat 15. Memberikan kejelasan kepada kita juru selamat yang bagaimana di sini. Juru selamat yang berdosa atau tanpa dosa. Demikian Ibrani pasal 4:15. Sebab imam besar yang kita punya, imam besar ini tidak lain bicara tentang Yesus Kristus. Kalau kita lihat ayat 14. Sekali lagi, sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia, yaitu imam besar Yesus, telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus tidak berbuat dosa. Sehingga memungkinkan, memenuhi persyaratan, Yesus menjadi pengganti dosa kita. Yesus layak menjadi substitusi atas dosa kita. Karena semua manusia telah berbuat dosa. Dan akibat dosa itu maut. Perlu ada sang penebus. Dan penebusnya itu tanpa dosa. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memenuhi persyaratan tersebut. Sebagaimana telah dilukiskan tentang dia dalam perjanjian lama. Yaitu tentang persyaratan yang harus dipenuhi sebagai domba Paskah. Seperti yang tertulis terdapat dalam Keluaran pasal 12 ayat 5-6. Yaitu saya tekankan harus jantan dan tidak bercela. Ada baiknya kita baca Keluaran 12 ayat 5-6. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela. Ya, berumur 1 tahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Jadi ada aturan persyaratan. Di dalam bahasa asli, saudaraku, kata keselamatan itu berasal dari kata kerja zozo. Kata zozo itu arti dasarnya adalah menjadi sehat, menyembuhkan, menyelamatkan, mengawetkan. Dan dalam kaitannya dengan manusia, kata zozo itu berarti menyelamatkan dari kematian atau mempertahankan hidup. Kita bisa lihat itu dalam buku ya Becker's Dictionary of Theology ya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, coba kita lebih mendalami kata zozo ini. Pengertian keselamatan dalam perjanjian lama dapat dilihat dari kata-kata ini. Pertama, yasa. Nah, kata yasa itu berarti kemerdekaan dari larangan-larangan dan ikatan-ikatan, melepaskan dari kehancuran moral dan memberikan kemenangan. Nah, kata yasa ini digunakan sebanyak 278 kali. Banyak banget. Yang kedua, kata shalom yang sering kali kita dengar. Kata shalom itu berarti damai, sehat. Kata ini digunakan 68 kali. Jadi, ada kesulitan apapun, kita tetap menyuarakan kata shalom. Yang ketiga, salem. Nah, kata salem berarti persembahan syukur bagi kebebasan sesuai dengan perjuangan. Nah, saudara, dari pemakaian-pemakaian tersebut di atas, baik yasa, shalom, salem, mayoritas pengertiannya itu menunjukkan kepada pembebasan oleh Yahweh, pembebasan oleh Allah. Nah, saudaraku, kita lihat yang pertama, Allah dan penyelamatan manusia. Kita perlu memahami bagaimana pengertian keselamatan ini. Yang pertama, Allah dan penyelamatan manusia. Saudaraku, pribadi Allah menuntut penyelamatan manusia. Jadi tentunya titik awal penyelamatan manusia itu diawali dari pribadi Allah itu sendiri. Dia adalah Allah yang maha suci, maha besar, dan maha adil. Ya, tidak memiliki ruang dalam hadiratnya bagi orang yang tidak suci. Mereka haruslah disucikan terlebih dahulu.
Jadi kalau ada dosa berarti ada gap, ada kesenjangan, ada tembok pemisah yang nggak mungkin dapat menyatu, berhubungan, berelasi dengan Allah. Karena Allah itu maha suci. Nah saudara, Allah sendiri yang mengambil inisiatif pengadaan jalan keselamatan sebagaimana yang sudah Ia janjikan. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, dalam Kejadian 3 ayat 15, saat sesudah manusia itu jatuh ke dalam dosa, Allah menyatakan janjinya. Dan janji itu disampaikan secara sepihak, yang disebut dengan unilateral. Unilateral beda dengan bilateral. Kalau bilateral ada dua pihak berjanji. Tapi ini janji sepihak Allah. Wah, luar biasa kasih Allah. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka menyembunyikan diri. Dan Allah mencari, di manakah kau? Kasih Allah kasih yang mencari. Ya, Adam dan Hawa sadar mereka berdosa, sudah melanggar apa yang sudah Tuhan perintahkan. Tapi Allah memberikan jalan. Allah menjanjikan. Mari kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 15. Janji yang bersifat sepihak. Di mana Allah yang berjanji kepada Adam dan Hawa. Ini bukti inisiatif dari Allah. Mari kita lihat. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan akan meremukkan tumitnya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah sudah menjelaskan tentang janji penyelamatan, janji penebusan di mana keturunan Adam dan Hawa yang akan menghancurkan kuasa si ular, yaitu setan dan iblis yang menjadi penyebab Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Saudara yang saya kasih, perlu kita ketahui siapa itu Allah. Nah, dalam surat 1 Yohanes kita melihat, kita ketahui bahwa Allah dalam Alkitab kita itu adalah Allah, disebut adalah kasih, Allah adalah terang, Allah adalah roh. Nah kita lihat yang pertama, Allah adalah kasih dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dan ayat 16. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah, dua kali diulang dalam dua ayat ini Allah adalah kasih. Kenapa dikata Allah adalah kasih? Karena Allah itu menyatakan kasih. Jadi hakikat Allah adalah Allah yang mengasihi kita. Jangan dibalik. Kasih itu bukan Allah. Nah yang kedua, Allah adalah terang. Dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat yang kelima. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia. Dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Puji Tuhan. Yang ketiga, tadi kita lihat pertama Allah adalah kasih, Allah adalah terang. Yang ketiga Allah adalah roh. 1 Yohanes pasal 4 ayat 2-4, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi kita melihat sini Allah adalah roh. Dan roh itu sekarang bersama dengan kita. Dikatakan tadi roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Ini bagi orang yang percaya. Nah, jadi kita melihat tadi, ya sekali lagi saya ingin tekankan, perlu kita ketahui bahwa Allah dalam Alkitab itu adalah Allah yang adalah kasih, yang adalah terang, yang adalah roh. Puji Tuhan. Nah, saudara, ia memiliki corak kepribadian yang mengembang, menyerap, dan menghendaki persekutuan dengan ciptaannya. Yang hanya kurang sedikit kemuliaannya jika dibandingkan dengan malaikat. Nah, kita lihat ini satu kejutan
bagaimana hakikat kita sebagai manusia. Dalam Mazmur pasal 8 ayat 5-7 kita lihat. Mazmur 8 ayat 5-7, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Luar biasa ayat ini. Saudara, ada satu sifat yang menonjol dari kepribadian Allah. Sifat yang menonjol disebut ialah sifat anugerah atau kasih karunia. Sifat ini merupakan inti kepercayaan kekesenan. Bahkan tanpa anugerah, kekesenan tidak akan banyak berarti. Bahkan boleh dikatakan sia-sia belaka. Artinya tidak ada Kristen tanpa anugerah Allah. Anugerahlah yang membuat kita berbeda dengan keyakinan atau agama-agama yang lain. Yesus Kristus adalah wahyu yang tertinggi dari anugerah Allah. Kuasa kehidupan Kristen itu berpangkal pada anugerah Allah. Nah, inilah aspek pribadi Allah untuk memperoleh pengertian yang benar tentang pengajaran Kristen. Saudara, untuk itu bahan-bahan seperti Perjanjian Lama dan literatur Yunani sekuler perlu diselidiki. Tapi saya tidak akan membahas ini. Kalau kelas teologi mungkin saya akan sempurnakan, saya sampaikan ini. Ya, kemudian dilakukan peninjauan ke dalam Perjanjian Baru untuk mengambil sebuah kesimpulan. Ya, saya skip saja. Kita bisa belajar itu dalam kelas yang khusus. Nah, sekarang kita lihat yang sangat penting, keselamatan program Allah. Perlu kita pahami, keselamatan adalah program Allah. Ya, kenapa bisa begitu, saudaraku? Saudara, kehadiran dosa dalam diri manusia membuat manusia kehilangan kekudusan dan kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga manusia tidak bisa lagi membangun persekutuan dan komunikasi yang indah dengan Allah. Roma pasal 3 ayat 23 menjelaskan hal ini. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan Roma 6:23 akibat dosa itu adalah maut. Nah, untuk mencapai semuanya itu maka diperlukan keterlibatan Allah secara langsung dalam menyelesaikan masalah manusia, yaitu dosa. Jadi sebenarnya rancangan keselamatan manusia dalam dosa sudah disediakan Allah jauh-jauh sebelumnya. Yaitu sebelum Allah menciptakan dunia ini. Sebab di dalam kemahatauan Allah sejak masa kekekalan, di mana Allah sudah tahu bahwa manusia setelah diciptakan pasti akan jatuh ke dalam dosa. Mari kita lihat yang pertama. Manusia adalah ciptaan gambar Allah. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kita itu adalah ciptaan Allah dan diciptakan seturut gambar Allah. Saudara, suatu kebanggaan yang harus kita syukuri. Ya, sebagai manusia, bahwa kita adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Segala ciptaan yang dijadikan oleh Allah, tidak ada satu ciptaannya pun yang segambar dan serupa dengan Allah selain manusia. Luar biasa. Jadi ketika Allah ingin menciptakan manusia, maka Allah berketetapan dan berkeputusan untuk menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Mari kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Luar biasa. Jadi manusia bukan adanya dengan sendirinya, ya, dan tidak diketahui asal-usulnya. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa manusia itu ada dan punya asal-usul yang jelas. Karena diciptakan oleh Allah menurut gambar Allah.
Jadi teori evolusi itu keliru, saudara. Ya, manusia adalah salah satu ciptaan Allah yang diciptakan berbeda dan istimewa dengan ciptaan Allah yang lain. Karena manusia diciptakan segambar dengan Allah. Perhatikan dalam Kejadian 1 ayat 26 tadi, kata gambar dalam teks bahasa Ibrani dari kata selem yang mengandung arti gambar atau rupa. Nah saudara, istilah gambar Allah tidak melihat kepada kehidupan gambar manusia secara fisik yang tidak mengalami perubahan dan rusak ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Namun sesungguhnya istilah gambar lebih melihat kepada salah satu sifat dan karakteristik Allah dalam diri manusia sebagai ciptaan yang kudus. Saudara yang saya kasih, istilah gambar Allah tidak melihat kepada wajah manusia yang tidak sama. Tidak melihat kepada bentuk tubuh manusia yang bervariasi dan juga tidak melihat kepada gender atau jenis kelamin manusia yang berbeda. Tapi istilah gambar Allah itu lebih khusus melihat kepada salah satu sifat Allah yang maha kudus dan maha suci yang telah hilang dalam diri manusia ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, saudara. Jadi manusia diciptakan dari materi. Dikatakan materi berarti manusia diciptakan dari debu tanah yang dapat dilihat oleh manusia. Dan juga yang kedua, manusia diciptakan dari non-materi. Apa itu non-materi? Yaitu manusia diberi nafas hidup dari Allah sebagai manusia yang kudus dan suci yang tidak bisa dilihat oleh manusia, tapi bisa dialami oleh manusia. Nah saudara, kedua hal tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam diri manusia. Dosa membuat kedua hal tersebut mengalami kematian dan kehancuran. Namun hal yang materi, yaitu tubuh manusia tetap ada dan berada di dalam dosa. Ya, sehingga setiap saat manusia itu cenderung untuk selalu berbuat dosa. Sedangkan yang non-materi sebagai manusia yang kudus telah hancur dan rusak secara total. Yang menyebabkan sehingga semua manusia tanpa terkecuali, siapapun dia, telah kehilangan kekudusan dan kemuliaan dalam dirinya yang membuat manusia tidak bisa bertemu dengan Allah karena dosa yang ada dalam diri manusia. Ada gap, ada kesenjangan, ada tembok pemisah yang tidak bisa berhubungan, tidak bisa berelasi karena dosa menjadi penyebab. Nah, itu yang pertama kita lihat. Yang kedua, dosa menghancurkan masa depan manusia. Saudara, dosa dalam diri manusia membawa kehancuran yang sangat luar biasa bagi masa depan hidup manusia. Sebab ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka dosa membawa manusia pada penghukuman di masa yang akan datang. Iya, dosa awalnya dilihat sebagai sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan bagi manusia. Namun sebenarnya di balik semuanya itu dosa merupakan hal yang sangat berbahaya. Karena dosalah yang membuat manusia kehilangan kekudusan Allah. Dan manusia terpisah dengan Allah sampai selama-lamanya. Dosa telah membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah dan terpisah dengan Allah selamanya, saudaraku. Jadi kita melihat bagi Allah dosa itu adalah suatu kejahatan yang dilakukan manusia sebagai bentuk pelanggaran terhadap Allah. Alkitab berkata begini dalam 1 Yohanes 5 ayat 17. Semua kejahatan itu adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi hal ini menunjukkan bahwa di mata Allah tidak ada kejahatan yang bisa mendatangkan kebaikan bagi manusia. Sekalipun sifatnya untuk menolong manusia pada umumnya. Allah tidak pernah berkompromi, berkenan dengan kejahatan manusia yang sifatnya menolong manusia.
Karena bagi manusia hal tersebut dapat dibenarkan karena menyelamatkan banyak orang. Namun bagi Allah tetap suatu kejahatan itu adalah DOSA, dosa. Jadi saudara, dosa tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan manusia. Karena sebelum iblis dibelenggu dan bahkan dibinasakan, maka iblis tetap merajalela dengan antek-anteknya, dengan pasukannya untuk membuat manusia terpisah dan menghancurkan masa depan manusia. Sehingga manusia terpisah dari Allah selamanya. Dosa tidak akan pernah berkurang dalam diri manusia. Justru dosa akan terus berkembang dan selalu berjalan mengikuti perkembangan dunia yang ada. Saudara, Joyce Haggard mengatakan, kita sudah mengetahui bahwa bagian peralihan adalah tempat di mana dosa masih tumbuh subur, di mana iblis merajalela, di mana kebaikan dan kejahatan sama-sama itu ada. Saudara, jadi dosa tumbuh dan berkembang di antara kebaikan dan kejahatan manusia. Sehingga segala perbuatan baik yang dilakukan dengan cara yang menyimpang dari Allah akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang jahat berdasarkan sudut pandang Allah dan bukan sudut pandang manusia. Yang ketiga, keselamatan itu adalah inisiatif Allah. Manusia ketika jatuh dalam dosa, saudaraku, membuat manusia diikat oleh dosa dan dosa berkuasa atas hidup manusia. Jadi manusia tidak akan mungkin bisa menyelamatkan dirinya. Dalam Yesaya 64 ayat ke-6, segala kesalahan manusia seperti kain kotor, najis di hadapan Allah. Jadi apapun upaya manusia di hadapan Allah itu sia-sia. Bagaimanapun perbuatan kesalehan, perbuatan keagamaannya, manusia tidak mungkin bisa menggapai sorga. Karena ada gap. Yesaya 59 ayat kedua. Yesaya 59 ayat kedua, yang merupakan pemisah antara Allah dengan manusia adalah dosa. Iya, jadi manusia sudah berusaha untuk bekerja keras untuk mencapai Allah. Tapi semua usaha, semua upaya manusia menjadi sia-sia adanya. Karena apa? Karena dosa yang telah menjadi penghalang untuk manusia bisa mencapai Allah. Saudara, sepanjang sejarah perjalanan manusia untuk mendapatkan keselamatan tidak pernah berhasil. Dan Allah melihat bahwa manusia semua sedang menuju kepada kebinasaan kekal. Nah, oleh sebab itu Allah berinisiatif. Jadi Allah sang inisiatornya untuk segera bertindak dan mengambil langkah yang tepat dengan cara mengutus dan memberikan anaknya Yesus Kristus meninggalkan kediaman Allah di sorga dan datang ke dalam dunia dengan tujuan apa? Agar manusia dapat memperoleh hidup yang kekal dan tidak terpisah dengan Allah. Kita melihat di sini bagaimana kasih Allah yang luar biasa. Willem van Gemeren mengatakan, rekonsiliasi menandakan tindakan-tindakan ilahi dalam melenyapkan semua penghalang dan mengizinkan seorang individu untuk menghampiri Bapa agar ia bisa memperoleh pendamaian dengan Allah. Saudara, Allah tidak akan pernah membiarkan manusia binasa karena dosanya sendiri. Oleh karena itu tindakan Allah dengan memberikan Yesus Kristus itu merupakan tindakan dan inisiatif Allah yang tepat. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka keselamatan dirinya pasti akan memperoleh hidup yang kekal dan tidak akan binasa. Allah bertindak sesuai dengan rencananya. Namun iblis terus melaksanakan misinya, yaitu menghancurkan dan membuat manusia itu terpisah dari Allah, agar manusia tidak bisa mencapai Allah dan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, sungguh luar biasa. Kalau tidak ada Allah, nggak mungkin kita selamat. Kita bersyukur Allah lah yang mengambil inisiatif. Ini membuat kita bersyukur senantiasa. Nah, kita sekarang melihat berpindah ke bagian lain, yaitu karya keselamatan Allah. Saudara, Allah tidak menginginkan agar manusia itu binasa dalam kejahatan dan dosanya. Karena itu Allah menyediakan jalan keselamatan untuk dapat
menolong manusia dari hukuman kekal Allah. Iblis tidak akan pernah berhenti untuk menghancurkan dan membinasakan hidup manusia. Karena itu adalah misi yang harus dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Yang pertama kita lihat, keselamatan Allah merupakan kebutuhan manusia. Jadi apapun manusia butuh keselamatan. Tidak heran ya dalam tradisi kita melihat seorang ayah memberikan nama anaknya Selamat. Selamat karena harapannya selamat. Dalam tradisi Tionghoa, anak diberikan nama Peng An. Itu sama juga artinya selamat. Jadi keselamatan itu merupakan kebutuhan kita. Lebih-lebih keselamatan Allah. Nah saudara, manusia kadang tidak menyadari akan masa depan hidupnya yang membawa manusia pada malapetaka dan kehancuran bagi masa depan manusia itu sendiri. Semua orang berdosa di dunia ini pasti merindukan bahwa kehidupan di masa depan bisa membawa dirinya pada keselamatan, sebab semua orang sudah tahu tempat hukuman bagi manusia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga dalam dirinya ada satu harapan, agar di kemudian hari dirinya bisa mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal yang dijanjikan Allah bagi setiap orang. Jadi saudara, keselamatan sesungguhnya merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Namun manusia kadang-kadang bingung bagaimana caranya untuk bisa memperoleh keselamatan itu. Manusia banyak menawarkan jalan menuju pada keselamatan, tetapi tidak bisa memberikan kepastian. Tetapi Alkitab katakan satu-satunya manusia yang bisa memberikan kepastian mengenai keselamatan menuju pada Bapa di sorga hanyalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudara, Alkitab berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya satu-satunya jalan untuk datang kepada Bapa di sorga adalah Yesus Kristus. Beliau adalah jembatan. Saudara, Yesus Kristus berani berkata demikian dengan beberapa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama, Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang sesungguhnya bertempat di sorga, tempat di mana Allah itu bertata, berdiam. Kita lihat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di sini menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Nah, yang kedua, Yesus Kristus adalah pribadi Allah yang berasal dari sorga yang diutus oleh Bapaknya untuk datang ke dalam dunia yang penuh dengan dosa dengan tujuan menyelamatkan manusia dari dosa. Kita lihat Yohanes 6 ayat 29. Yohanes 6 ayat 29, jawab Yesus pada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya kepada Yesus yang sudah diutus. Yang ketiga, Yesus Kristus adalah pribadi satu-satunya yang tahu jalan ke sorga. Karena Yesus Kristus memang datangnya dari sorga. Kita lihat ayat yang luar biasa. Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, untuk menjelaskan ayat ini, kita belajar melihat di sini. Yesus menyampaikan pesan terakhir. Sebentar lagi dia akan pergi meninggalkan murid-murid. Wah, murid-murid menjadi sedih, gelisah, khawatir. Dan Tuhan Yesus katakan, jangan kamu gelisah. Percayalah kepadaku. Intinya apa? Aku pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, dan aku akan menjemput kalian nanti. Dan kita akan bersama-sama. Nah, jadi ya luar biasa kan? Di Tuhan Yesus sungguh ya adalah Tuhan yang luar biasa bagi kita. Jadi dari beberapa alasan dari ayat yang kita baca tadi, manusia tidak perlu lagi meragukan untuk percaya
kepada Yesus Kristus untuk menerima keselamatan dari Allah. Ingat saudaraku, keselamatan adalah suatu kebutuhan yang mendesak, yang harus segera untuk memilikinya sebelum maut mendahului manusia. Sebab setiap orang yang mati di luar Yesus Kristus, maka dipastikan akan binasa hidupnya. Artinya apa? Mumpung masih diberi kesempatan hidup, ambil keputusan. Kalau sudah mati, terlambat. Selagi kita hidup, itulah kesempatan untuk menerima Yesus. Menghadirkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti karya keselamatan Allah bagi manusia. Saudara, keselamatan Allah bukan suatu teori belaka. Bukan sekedar ajaran. Bukan sekedar doktrin. Manusia perlu paham ini. Sekali lagi, keselamatan Allah bukan suatu teori belaka, namun suatu kepastian yang dapat dialami oleh setiap manusia. Keselamatan merupakan karya Allah yang terindah, sehingga manusia dapat menikmatinya ketika manusia percaya kepada Yesus Kristus. Nah saudara, kematian Kristus juga merupakan suatu karya. Karena apa yang dicapainya bagi orang-orang yang mendapat keuntungan dari kematian tersebut. Ini karya yang luar biasa bagi kita yang mau percaya kepada Dia. Saudara, karya keselamatan Allah tidak dilakukan dan dikerjakan secara tertutup dan sembunyi-sembunyi sehingga manusia tidak memahaminya. Tetapi karya keselamatan Allah itu nyata dan dapat dilihat oleh seluruh manusia. Karya keselamatan Allah benar-benar telah memberikan keuntungan yang luar biasa dan telah dinikmati oleh banyak orang ketika manusia percaya kepada kematian Yesus Kristus di kayu salib. Saudara, Yesus Kristus mati di kayu salib disaksikan dan dilihat oleh banyak orang. Dan tujuan dari kematian Yesus Kristus untuk menyatakan satu karya Allah terbesar yang luar biasa dalam dunia bagi kepentingan hidup manusia. Saudara, bila mana Allah tidak mengizinkan anaknya Yesus Kristus datang ke dunia dan mati di kayu salib, maka tidak ada seorang pun yang bisa diperdamaikan dengan Allah. Sebab dosa telah membawa perseteruan, permusuhan dan pemisahan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Jadi karya keselamatan Allah melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib untuk menghapuskan murka Allah bagi manusia. Karena dengan adanya dosa dalam diri manusia membuat Allah itu murka atas hidup manusia. John Wesley Brill mengatakan begini, saudaraku. Darah Yesus Kristus telah menjadi korban pendamaian karena dosa-dosa kita. Oleh karena kematiannya dan oleh karena darahnya yang tertumpah itu, maka murka Allah kepada kita telah dihapuskan. Luar biasa. Nah saudaraku, jadi pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib tidaklah sia-sia sekalipun manusia memandangnya sebagai kutuk dan penghinaan. Namun bagi Allah, salib merupakan lambang kemuliaan Allah karena dari salib itulah karya Allah begitu nyata bagi manusia. Saudara, manusia tidak lagi perlu untuk menghukum dirinya di kayu salib karena perbuatan dosanya. Melainkan Allah telah menggantikannya dengan anaknya Yesus Kristus sebagai bukti bahwa inilah satu karya Allah yang terbesar dan termulia bagi keselamatan hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, keselamatan Allah bersifat pribadi. Perhatikan, artinya apa? Keselamatan tidak bisa diwakili. Karena Bapak kita Kristen, Bapak kita percaya Yesus, lalu anaknya selamat. Tidak. Keselamatan Allah bersifat pribadi. Saudara, manusia telah dicemarkan oleh dosa. Itu alasannya. Jadi manusia sudah dicemarkan oleh dosa dan semua manusia lahir dari keturunan dosa. Artinya tidak ada satu orang pun yang berkata bahwa dirinya tidak berdosa. Sebab Alkitab telah menyatakan itu bagi manusia. Kita lihat dalam Roma pasal 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perhatikan kata semua orang tanpa terkecuali. Artinya gini, kehadiran dosa dalam diri manusia memang sudah terjadi pada peristiwa masa lampau.
yang dimulai dari Adam dan Hawa. Dan seterusnya sampai sekarang ini. Jadi Alkitab berkata bahwa semua manusia berasal dari satu keturunan yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Sehingga tidak ada seorang pun yang dilahirkan tanpa dosa. Karena hulunya berdosa, otomatis sampai ke muara. Jadi saudaraku, dosa dalam diri manusia bersifat kolektif. Artinya dosa tidak diperoleh sendiri-sendiri, namun dibawa sejak zaman Adam dan Hawa. Sehingga sekalipun manusia yang adalah keturunan Adam dan Hawa bukan sebagai pelaku dosa, tapi manusia telah dilahirkan dalam dosa. Alkitab berkata dalam Mazmur 51 ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi Alkitab berkata bahwa manusia sejak dalam kandungan seorang ibu sudah dikandung dalam dosa. Jadi dosa bukan terjadi ketika manusia ada dalam dunia ini, tapi manusia disebut sebagai manusia berdosa ketika masih dalam kandungan seorang ibu. Kematian Yesus Kristus di kayu salib bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja, namun disediakan bagi semua manusia yang berdosa. Karena semua manusia pasti membutuhkan keselamatan yang bukan bersifat temporal, tetapi yang bersifat kekal dan abadi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak membutuhkan keselamatan kekal. Namun ada banyak orang yang sampai saat ini tidak mengetahui bagaimana caranya untuk dapat memperoleh keselamatan yang kekal itu. Alkitab berkata dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudaraku, jadi ayat yang kita baca tadi memberikan penjelasan yang begitu jelas, begitu akurat bagi kita manusia, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang membuat manusia bisa diselamatkan selain hanya di dalam anaknya Yesus Kristus. Oleh karena itu jangan sampai ada orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus yang telah diutus oleh Bapa dari sorga datang ke dunia dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal Allah. Kalau ada orang lain yang menawarkan jalan keselamatan dan mengajak untuk mengikuti jalan tersebut, maka jangan sekali-kali mau percaya dan mau dibohongi. Sebab yang bisa membawa manusia kepada Allah hanyalah anak Allah itu sendiri. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Saudara, memang keselamatan yang Allah tawarkan bersifat universal atau terbuka bagi semua manusia yang berdosa, artinya disediakan bagi semua orang tanpa pilih kasih. Namun yang bisa memperolehnya, mendapatkan keselamatan tersebut dari Allah hanya yang mau percaya kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa semua manusia. Yohanes 3 ayat 16 Alkitab berkata, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudaraku, dari Yohanes 3 ayat 16 ini saudaraku, kita bisa melihat bagaimana Alkitab menjelaskan bahwa kasih Allah kepada manusia itu sifatnya untuk siapa? Semua orang. Namun dikatakan bahwa hanya setiap orang yang percaya. Itu syaratnya. Yang percaya sajalah yang bisa mendapatkan hidup yang kekal dan tidak dibinasakan. Jadi hal ini menunjukkan bahwa keselamatan yang dari Allah melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib sifatnya pribadi, yaitu individu, personal, perseorangan, satu-satu. Dan tidak ada yang bisa diwakilkan atau mewakili orang lain. Saudaraku, jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, itulah yang bisa memperoleh keselamatan. Sedangkan yang menolak Yesus Kristus, maka keselamatan tidak akan pernah dimilikinya. Puji Tuhan, sampai di sini dulu. Kita jumpa berapa hari kemudian ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu.
buat penjabaran tentang keselamatan, biar kami boleh menyadari betapa besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau memberikan Yesus bagi kami, dan kami yang pantas dihukum, namun karena keyakinan kami, percaya kami kepadamu, membuat kami beroleh keselamatan. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan, teguhkan setiap panggilan hidup kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.